Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan proyek akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelas TIF RP23G Universitas Teknologi Bandung akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Cuaca Mobile Berbasis Android. Proyek ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak di bawah bimbingan Ibu Gia Yuliana Eskom selaku dosen pengampu. Sebelumnya, perkenalkan saya Neni Mulyani dengan NIM 232101357 dan bersama rekan saya Derik Agustian dengan NIM 232101048. Di sini kami akan menyampaikan presentasi ini secara bergantian. Nah, jadi langsung saja untuk bagian pertama yaitu latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Derik Agustian. Yang pertama, latar belakang. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa kami memutuskan untuk membuat aplikasi cuaca ini. Di antaranya adalah, yang pertama, cuaca dan perakiraan cuaca sangat mempengaruhi aktivitas manusia sehari-hari dalam berbagai bidang tentunya, seperti pada bidang pertanian, pendidikan, pekerjaan, dan juga transportasi. Kemudian, banyak aplikasi cuaca yang tersedia tetapi masih memiliki kekurangan seperti tampilan yang rumit dan juga kurang akurat untuk beberapa wilayah lokal. Oleh karena itu, aplikasi cuaca yang sederhana, informatif, dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna Indonesia sangat amat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada beberapa poin yang kami jadikan fokus dan ingin kami selesaikan pada pembuatan aplikasi cuaca ini. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana merancang aplikasi cuaca berbasis Android yang menampilkan informasi secara real-time. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Ketiga, apa saja perangkat lunak dan keras yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi ini. Dan yang terakhir, bagaimana menguji fungsionalitas dan performa aplikasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menjawab poin-poin yang telah kami tuliskan pada rumusan masalah sebelumnya, yang mana diantaranya adalah menyediakan aplikasi cuaca berbasis Android dengan informasi real-time, menampilkan data cuaca dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, menyediakan fitur tambahan seperti mode gelap, lokasi favorit, dan pengaturan satuan suhu, serta melakukan pengujian untuk memastikan kualitas dan performa aplikasi. Selanjutnya yaitu metodologi. Untuk metodologi sendiri, kami memilih menggunakan metodologi waterfall, dikarenakan aplikasi cuaca memiliki kebutuhan fitur yang standar dan umum, sehingga tidak akan ada banyak perubahan pada pertengahan pengembangan. Kemudian juga metodologi waterfall sangat cocok untuk pengembangan oleh tim kecil yang tidak terdiri dari banyak orang. Untuk tahapan metodologi waterfall sendiri terdiri dari yang pertama, tahapan analisis kebutuhan, yang dimana pada tahapan ini kita menganalisis kebutuhan dari aplikasi itu sendiri, mulai dari fitur ataupun kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya yaitu tahapan perancangan sistem. Pada tahapan ini, kita mendesain dan merancang hasil dari analisis kebutuhan sebelumnya. Kemudian, tahapan implementasi. Pada tahapan ini, kita mengubah desain dan rancangan sebelumnya menjadi kode program. Kemudian, tahapan pengujian atau testing. Pada tahapan ini, dilakukan pengujian secara menyeluruh. Contohnya seperti uji pencarian lokasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan pemeliharaan atau maintenance. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk aplikasi jika membutuhkan perbaikan, update, ataupun penyesuaian. Selanjutnya yaitu landasan teori.
Singkatnya, sekumpulan konsep, definisi, dan teori yang relevan digunakan pada proyek kali ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, rekayasa perangkat lunak atau RPL, yaitu sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan terstruktur. Kemudian, Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat mobile. Selanjutnya yaitu Android Studio, IDE atau Integrated Development Environment resmi Google untuk pengembangan aplikasi Android. Kemudian API OpenWeather, yaitu sebuah API atau Application Programming Interface yang menyediakan data cuaca global secara real-time. Dan yang terakhir yaitu SQLite, yaitu sebuah sistem manajemen basis data ringan yang digunakan untuk menyimpan data secara lokal. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem yang terbagi menjadi kebutuhan fungsional, yaitu sebuah kebutuhan yang menjelaskan apa yang dapat dan harus dilakukan oleh sistem. Untuk kebutuhan fungsional aplikasi cuaca sendiri terdiri dari 1. Aplikasi menampilkan data cuaca berdasarkan lokasi pengguna. 2. Pengguna dapat memilih lokasi secara otomatis atau manual. 3. Pengguna dapat melihat detail informasi cuaca seperti suhu, kelembaban, dan lain-lain. 4. Pengguna dapat menambahkan lokasi favorit. 5. Pengguna dapat menghapus lokasi favorit. 6. Pengguna dapat mengubah mode tampilan seperti mode cerah dan mode gelap. 7. Pengguna dapat mengubah satuan suhu, contohnya seperti Celsius dan Fahrenheit. 8. Pengguna dapat menyimpan pengaturan preferensi aplikasi. Kemudian juga ada kebutuhan non-fungsional, yaitu sebuah kebutuhan yang menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja. Untuk kebutuhan non-fungsional aplikasi cuaca sendiri, terdiri dari 1. Aplikasi harus memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. 2. Responsif, sehingga menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat Android. 3. Ringan, sehingga dapat dijalankan pada perangkat dengan RAM minimal 2 GB. 4. Waktu respon yang cepat, sehingga dapat menampilkan data dalam waktu kurang dari 3 detik. 5. Bahasa antarmuka dalam bahasa Indonesia. 6. Sebagian fitur dapat digunakan offline, misalnya seperti data lokasi favorit. Selanjutnya yaitu spesifikasi teknis, yang terbagi menjadi spesifikasi perangkat lunak, yang terdiri dari 1. Android Studio, yang mana digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi Android. 2. OpenWeather API, yang mana digunakan untuk mendapatkan informasi cuaca dari server secara real-time. 3. Glide, yaitu sebuah library yang digunakan untuk menampilkan gambar atau icon cuaca. 4. SQLite, yang mana digunakan sebagai penyimpanan database lokal pada perangkat. Dan yang terakhir, Retrofit, yang mana digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan API cuaca atau HTTP client. Kemudian juga ada spesifikasi perangkat keras, yang terdiri dari untuk pengembangan, kami menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i5 atau yang setara dan di atasnya, kemudian RAM 8 GB, lalu sistem operasi Windows 10 atau di atasnya. Kemudian untuk pengujian kami menggunakan perangkat Android dengan versi minimal 7.0 atau di atasnya, lalu RAM minimal 2 GB, kemudian koneksi internet aktif, dan fitur GPS aktif. Selanjutnya yaitu analisis pengguna. Pada diagram di kanan, kami telah menuliskan pengguna-pengguna yang kami fokuskan untuk menggunakan aplikasi ini. Di antaranya adalah, pertama, masyarakat umum, 20%. Yang mana aplikasi ini digunakan untuk mengetahui informasi cuaca secara cepat dan praktis. Kemudian pelajar dan mahasiswa 20%, yang mana aplikasi ini digunakan untuk mengatur jadwal kegiatan seperti kuliah, olahraga, dan aktivitas luar ruangan. Selanjutnya yaitu petani 20%, yang mana aplikasi ini dibutuhkan sebagai informasi cuaca untuk mengelola lahan pertanian dan panen. Kemudian pengemudi kendaraan 20%, yang mana aplikasi ini digunakan untuk menghindari cuaca buruk saat berkendara jarak jauh atau antar kota, khususnya bagi para pengendara kendaraan roda 2. Dan yang terakhir, orang awam, yang mana aplikasi ini dibutuhkan sebagai aplikasi informasi cuaca yang simple, informatif, dan mudah diakses. Selanjutnya kita masuk ke tahap perancangan. Di sini ada use case diagram, yang digunakan untuk menjelaskan fitur-fitur sistem dari sudut pandang aktor.
Untuk aktornya sendiri, di sini ada pengguna. Dan fitur-fiturnya terdiri dari fitur pilih lokasi, fitur lihat cuaca, fitur menambahkan lokasi favorit, fitur pilih satuan suhu, fitur ubah tampilan aplikasi, fitur simpan pengaturan, dan fitur akses lokasi favorit. Selanjutnya yaitu kelas diagram, yang mana digunakan untuk menjelaskan struktur internal dari suatu sistem perangkat lunak. Untuk kelasnya terdiri dari 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas cuaca, yang memiliki atribut suhu dengan tipe data float, kelembaban dengan tipe data integer, kecepatan angin dengan tipe data float, dan icon dengan tipe data string. Untuk metodenya yaitu metode tampilkan cuaca dan metode ambil cuaca dari API. Selanjutnya yaitu kelas lokasi. Atributnya nama kota dengan tipe data string, provinsi dengan tipe data string, negara dengan tipe data string, dan koordinat dengan tipe data double. Untuk metodenya yaitu metode deteksi lokasi, metode cari lokasi manual, dan metode buka peta. Selanjutnya yaitu kelas pengguna, yang memiliki atribut satuan suhu dengan tipe data string, dan mode tampilan dengan tipe data string. Untuk metodenya yaitu metode simpan pengaturan. Dan yang terakhir, kelas favorit, yang memiliki atribut daftar lokasi dengan struktur data list lokasi. Untuk metodenya yaitu metode tambah favorit, metode hapus favorit, dan metode ambil semua favorit. Selanjutnya yaitu sequence diagram, yang mana digunakan untuk menjelaskan suatu interaksi antara aktor dan sistem untuk menyelesaikan suatu proses yang ada dalam sistem. Proses yang pertama yaitu pilih lokasi. Untuk aktornya yaitu pengguna dan aplikasi. Untuk interaksinya, pengguna memilih lokasi menggunakan pilih lokasi terhadap aplikasi. Kemudian aplikasi mengambil lokasi menggunakan get lokasi terhadap pengguna. Selanjutnya, aplikasi memberikan output koordinat lokasi dan output tampilkan cuaca. Kemudian, proses selanjutnya yaitu lihat cuaca. Untuk aktornya yaitu pengguna, aplikasi, dan API cuaca. Untuk interaksinya, pengguna menginput pilih lokasi terhadap aplikasi. Kemudian, aplikasi mengambil cuaca dari API. Lalu API cuaca memberikan data cuaca terhadap aplikasi. Dan selanjutnya, aplikasi memberikan output tampilkan cuaca terhadap pengguna. Proses selanjutnya yaitu menambahkan lokasi ke favorit. Untuk aktornya yaitu pengguna dan aplikasi. Untuk interaksinya, pengguna menambahkan lokasi favorit terhadap aplikasi. Kemudian aplikasi meminta detail lokasi terhadap pengguna. Pengguna mengirim detail lokasi terhadap aplikasi. Dan selanjutnya, aplikasi memberikan output lokasi favorit disimpan dan lokasi berhasil disimpan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi ini dengan menjelaskan activity diagram. Jadi activity diagram itu menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam aplikasi. Jadi mulai dari memilih lokasi, terus mengubah tampilan aplikasi, terus nantinya tuh menyimpan pengaturan preferensi. Jadi dengan diagram ini tuh kita dapat memetakan interaksi pengguna secara lebih rinci dan sistematis. Gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 diagram activity, yaitu ada activity diagram pilih lokasi, ubah tampilan aplikasi, dan simpan pengaturan. Yang pertama di sini ada activity diagram pilih lokasi, di mana ada pengguna dan sistem. Jadi dimulai dari pengguna, yaitu nantinya memilih lokasi yang dipilih, terus nanti tuh pilih lokasinya tuh ada 3, bisa menggunakan lokasi terkini atau GPS, terus bisa pencarian manual, dan bisa membuka peta. Nah, terus nanti tuh ke sistem tuh bakal mendapatkan koordinat lokasi yang dipilih tadi oleh pengguna. Nah, sudah mendapatkan koordinat lokasinya,
lanjut, sistem itu akan menampilkan cuacanya ke pengguna. Nah, itu activity diagram dari pilih lokasi. Dan yang kedua ada activity diagram ubah tampilan aplikasi. Di sini sama ada pengguna dan sistem. Dimulai dari pengguna, yaitu nantinya pengguna membuka pengaturan. Nah, selanjutnya sistem itu akan menampilkan tampilan opsi mode tampilan. Dan itu kembali lagi ke pengguna itu nantinya memilih metode tampilannya, mau mode dark atau light gitu. Nah, terus nanti tuh sesudah pengguna memilih tampilannya mau yang mana, lanjut sistem akan menyimpan pilihan tampilan tersebut. Nah, jadi sistem tuh nantinya akan menerapkan tampilan itu ke tampilan cuaca. Nah, itu untuk ubah tampilan aplikasi. Nah, selanjutnya ada activity diagram simpan pengaturan. Sama ada pengguna dan sistem, dan dimulai dari nanti itu pengguna akan mengatur preferensi. Mengatur preferensi itu mengatur di pengaturan itu ada bisa mengubah satuan suhu dan bisa mengubah mode tampilan. Nah, itu disebutnya preferensi. Nah, nanti kalau misalkan pengguna sudah mengatur itu, bisa mengklik tombol simpan gitu ada. Nanti itu sistem akan memproses uh, simpan itu ke SQLite. Nah, dan nanti sistem akan menampilkan notifikasi sukses atau pengaturan disimpan. Nah, itu untuk contoh activity diagram dari aplikasi ini. Selanjutnya ada tampilan utama dari aplikasinya gitu. Nah, di sini tuh ada ini tampilan utama aplikasi yang kami kembangkan, yaitu jadi pada halaman ini pengguna tuh nantinya dapat melihat informasi cuaca secara langsung sesuai dengan lokasi yang mereka pilih gitu, baik yang dipilih secara otomatis atau GPS atau secara manual atau peta. Nah, tampilannya tuh bakal seperti ini. Nanti tuh ada tanggal hari ini, terus ada lokasi yang dipilih, terus ada informasi cuacanya, terus ada perkiraan cuaca 1 jam ke depan gitu. Nah, terus ada bisa menambahkan lokasinya itu ke favorit dan bisa akses lokasi ke favorit yang ada di sebelah kiri atas. Nah, sebelah kanan atas itu adalah menu pengaturan. Nah, ini untuk tampilan utama aplikasinya. Nah, selanjutnya ada fitur pilih lokasi. Di sini tuh fitur ini tuh memungkinkan nantinya tuh pengguna itu bisa memilih lokasi cuaca yang mau dilihat gitu. Jadi ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu lokasi saat ini, cari secara manual, dan buka peta. Nah, jadi ini gambar pertama. Nantinya tuh misalkan pengguna mengklik icon lokasi ini, nanti tuh akan muncul pilihan seperti ini, lokasi saat ini, cari manual, dan buka peta. Nah, di gambar yang kedua, ini apabila kita memilih lokasi saat ini gitu, jadi GPS. Dan yang kedua, ini untuk cari secara manual lokasi yang kita mau, dan gambar yang keempat, itu akan mengarahkan ke maps gitu, jadi buka peta. Nanti tuh pengguna tuh akan milih dari maps gitu. Nah, itu untuk fitur pilih lokasi. Jadi hal ini tuh memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyesuaikan informasi cuaca dengan lokasi yang diinginkan oleh pengguna. Nah, itu untuk fitur pilih lokasi. Nah, selanjutnya di sini ada informasi cuaca. Jadi, tampilan ini tuh menampilkan informasi cuaca yang menyajikan data penting seperti suhu, kecepatan angin, terus kelembaban, dan cuaca per jam. Jadi data ini tuh diperoleh secara real time dari API Open Weather. Jadi sehingga sangat membantu dalam merencanakan aktivitas harian pengguna nanti gitu. Nah, jadi ini informasi cuacanya yang ada di kotak ini. Jadi ada cuacanya berapa derajat Celcius, terus ada cuaca 1 jam ke depan. Nah, ini untuk tampilan informasi cuaca. Nah, selanjutnya ada tampilan menu pengaturan. Nah, jadi menu pengaturan ini berisi ada lokasi favorit, terus ada pilih satuan suhu, mau Celcius atau Fahrenheit, dan ada mode tampilan. Bisa mengubah mode tampilan menjadi dark mode atau light mode. Nah, nantinya tuh pengguna juga bisa mengakses menu pengaturan ini untuk menyesuaikan preferensi mereka. Jadi seperti ya tadi yang saya sebutkan, mengubah satuan suhu,
terus mengganti tampilan ke dark mode. Nah, kalau misalkan sudah memilih, terus nanti bisa menyimpannya. Gitu. Ini untuk menu pengaturan. Selanjutnya ada mode tampilan dark mode. Jadi kan tadi kita bisa di pengaturan bisa memilih nih, bisa dark mode atau light mode. Nah, ini untuk tampilan dark modenya. Jadi semua tampilan UI yang ada di aplikasi ini apabila pengguna memilih dark mode semuanya dark mode gitu, semua dari mulai informasi cuaca, memilih lokasi, terus memilih lokasi secara manual, pengaturannya juga, terus sama akses lokasi favorit itu semuanya akan berwarna hitam atau dark mode. Gitu. Jadi aplikasi ini tuh mendukung mode gelap atau dark mode yang dapat diaktifkan untuk keamanan visual gitu, terutama saat digunakan pada malam hari atau di tempat yang minim cahaya. Jadi ini untuk tampilan dark modenya. Selanjutnya ada lokasi favorit. Jadi lokasi favorit ini pengguna nantinya dapat menambahkan lokasi favorit ini untuk mengakses cepat ke informasi cuaca di tempat-tempat yang sering dikunjungi gitu. Jadi fitur ini tuh nantinya disimpan secara lokal menggunakan database SQLite sehingga tetap dapat diakses meskipun tanpa koneksi internet. Nah, jadi ini tuh nantinya bisa mempermudah pengguna untuk melihat cuaca yang sering mereka kunjungi gitu. Jadi ini gambar pertama yaitu daftar yang sudah dimasukkan oleh pengguna ke lokasi favorit. Nah, jadi cara menambahkannya itu bisa secara manual dan bisa dilakukan tadi di halaman utama di pojok kiri atas itu bisa menambahkan langsung lokasi favorit atau bisa secara manual di ini ada di gambar ini tuh ada di kanan bawah ada icon plus. Nah, itu bisa ditambahkan di sana secara manual. Terus seperti gambar yang kedua, pengguna nanti menambahkan kota, provinsi, dan negara lalu disimpan. Nah, nanti itu bakal tersimpan di lokasi favoritnya. Nah, terus pengguna juga bisa melakukan edit atau hapus lokasi favorit ini. Nah, jadi lokasi favorit ini tuh untuk mempermudah pengguna mengakses secara cepat lokasi yang ingin dilihat. Nah, ini untuk lokasi favorit. Selanjutnya di sini masuk ke pengujian aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengujian black box testing. Sebenarnya kami itu melakukan dua pengujian aplikasi, yaitu melakukan white box dan black box. Tapi untuk di presentasi ini saya akan menjelaskan hanya satu, yaitu black box testing saja. Nah, jadi di sini kami melakukan beberapa pengujian, ada 8 pengujian yang kami lakukan di fitur-fitur aplikasi cuaca ini. Yang pertama itu ada pengujian yaitu memilih lokasi cuaca. Test case-nya itu nanti tuh klik ikon lokasi atau pilih metode, misalkan GPS, manual, atau peta. Nah, jadi hasil yang diharapkannya itu aplikasi nantinya tuh menampilkan cuaca sesuai lokasi yang dipilih. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai dan berarti untuk pengujian ini disimpulkan berhasil. Nah, yang kedua, pengujiannya itu menampilkan data cuaca secara real time. Nah, jadi test case-nya itu lokasi sudah dipilih oleh pengguna. Nah, jadi hasil yang diharapkannya itu data cuaca muncul seperti suhu, kelembaban, angin, dan peluang hujannya juga muncul. Nah, hasil pengujiannya sesuai, berarti untuk pengujian ini disimpulkan berhasil. Nah, yang ketiga, untuk pengujiannya itu menampilkan cuaca per jam. Test case-nya itu nanti tuh di halaman utama itu scroll ke bawah setelah cuaca tampil. Nah, jadi hasil yang diharapkan perakiraan cuaca per jam muncul dengan waktu dan nilai suhu yang berbeda-beda. Hasil pengujiannya sesuai dan berarti yang pengujian yang ketiga ini disimpulkan berhasil. Nah, yang keempat, pengujiannya itu menampilkan ikon dan visual cuaca. Test case-nya itu data cuaca sudah tersedia, terus hasil yang diharapkannya itu ikon grafis ditampilkan sesuai kondisi cuaca. Misalkan kalau panas, berarti yang muncul itu ada matahari. Kalau hujan, misalkan ada awan, terus ya hujan gitu. Terus kalau berawan, hanya awannya saja dan lain-lain. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai, berarti untuk pengujian nomor 4 itu dinyatakan berhasil. Selanjutnya yang kelima, itu ada pengujian pengaturan satuan suhu. Test case-nya itu membuka pengaturan dan pilih satuan suhu mau Celsius atau Fahrenheit. Nah, hasil yang diharapkan itu tampilan suhu berubah sesuai satuan yang dipilih. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai, berarti untuk pengujian ini disimpulkan berhasil. Nah, yang keenam,
itu pengujian mode tampilan gelap atau dark mode. Test case-nya itu aktifkan dark mode di menu pengaturan. Hasil yang diharapkannya itu antarmuka aplikasi berubah menjadi gelap. Nah, hasilnya itu sesuai. Berarti untuk pengujian yang keenam ini disimpulkan berhasil. Nah, selanjutnya ada pengujian manajemen lokasi favorit. Test case-nya itu isi form tambah lokasi lalu klik tambah. Nah, hasil yang diharapkannya itu lokasi disimpan dan tampil di daftar lokasi favorit. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai. Berarti kesimpulannya untuk pengujian ini berhasil. Nah, yang pengujian terakhir yaitu menyimpan pengaturan pengguna. Test case-nya itu tutup aplikasi setelah mengubah pengaturan. Nah, hasil yang diharapkan pengaturan itu pengaturan yang tadi itu kayak lokasi, suhu, mode tersimpan dan tetap aktif saat aplikasi dibuka kembali. Nah, hasil pengujian itu sesuai. Berarti kesimpulannya pengujian yang ke-8 ini berhasil. Nah, itu. Jadi hasil pengujian ini, 8 pengujian ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tuh telah memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Jadi fitur-fitur seperti pemilihan lokasi, pengaturan tampilan, dan akses data cuaca semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini untuk pengujian aplikasi. Baik, selanjutnya dari hasil pengembangan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu aplikasi cuaca berhasil dibangun menggunakan metode waterfall secara bertahap. Dan yang kedua itu fitur utama seperti informasi cuaca real time, pengaturan tampilan, dan lokasi favorit telah berfungsi dengan baik. Nah, terus aplikasi juga mampu menampilkan data cuaca akurat sesuai lokasi pengguna melalui API Open Weather. Nah, yang keempat, pengujian dilakukan dengan white box dan black box testing, dan hasilnya menunjukkan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, terus desain antarmuka juga sederhana, ringan, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, itu kesimpulan dari pengembangan dan pengujian yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya ada saran dan penutup. Di sini ada beberapa saran atau beberapa saran pengembangan ke depannya gitu. Antara lain, satu, menambahkan fitur notifikasi cuaca ekstrim untuk memberi peringatan dini. Nah, terus ada desain antarmuka dapat dibuat lebih menarik dan modern. Terus ada melakukan pengujian lebih lanjut dengan berbagai perangkat dan lebih banyak pengguna. Nah, terus menambahkan fitur pencatatan cuaca historis atau integrasi kalender. Nah, mungkin untuk kedepannya semoga bisa mengembangkan lebih banyak fitur lagi dan bisa memberikan yang terbaik bagi pengguna. Nah, mungkin aplikasi ini juga diharapkan memberi manfaat bagi pengguna, terutama dalam memperoleh informasi cuaca harian secara cepat dan akurat. Nah, mungkin hanya itu. Jadi demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan aplikasi cuaca mobile berbasis Android. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perencanaan, implementasi, hingga pengujian aplikasi ini. Terus kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gia Yuliana Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atas bimbingan dan arahannya selama 1 semester ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses pengerjaan proyek ini. Apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga proyek ini dapat menjadi kontribusi kecil kami dalam dunia pengembangan perangkat lunak, khususnya aplikasi mobile berbasis Android. Saya tutup, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.